Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masa aksi demo banyak yang kemudian mendatangi para politisi ya, salah satunya rumah Sahroni, rumah Uya Kuya, rumah Eko Patrio, terus rumah Sri Mulyani, ada rumah Puan dan sebagainya begitu kan. Inilah akibat kekecewaan masyarakat ya yang tidak terbendung lagi. Rumahnya begitu kan ya, rumahnya sampai-sampai begitu ya ada yang diambil barang-barang harganya begitu kan ya. Kondisi rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar Sektor 3, pantau masa udah benar masuk ke dalam rumah Sri Mulyani. Anjay. Bang, apa itu bang? Dapat ya perhiasan lah. Oh. Bang, apa itu bang? Dapat ya perhiasan lah. Oh, Perhiasan, coy. itu teko. TV, Rainbow TV. Rainbow tempat basket, panci. Dan bahkan dijarah ya satu persatu begitu. Mulai dari rumah Sri Mulyani dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa dengan demo-demo seperti ini saya rasa menunjukkan bahwa masyarakat itu bisa bersatu. Masyarakat itu tanpa dibeli. Masyarakat itu walaupun tidak ada korlapnya, mereka turun ke lapangan begitu. Akibat kekecewaan itu. Nah, ada hal yang menarik juga begitu kan ya. Ada yang di sana benar-benar demo, ada yang satu karena ada mengambil barang orang lain. Bisa saja banyak hal-hal seperti itu begitu kan ya. Salah satu yang kemudian saya rilis begitu, ini di rumah Sahroni begitu kan ya, sudah ngeri bos. Ini di rumah Sahroni, bayangkan mobilnya sudah dirusak, apa-apanya sudah diambil semuanya begitu. Ini menandakan bahwa di rumah Sahroni ini pada akhirnya begitu kan ya, kerugian mungkin hampir 20 miliar begitu. Bayangkan. 20 miliar itu angka yang begitu fantastis ya, begitu fantastis. Saya kira dengan angka-angka seperti itu begitu kan, mulai dari kerusakan rumah dan sebagainya, terus kemudian kerusakan yang lain begitu, apalagi mobil-mobil mewah, koleksi-koleksinya begitu. Saya kira ini nampaknya terbalaskan ya bagi masyarakat begitu ketika seperti itu begitu. Yang kedua, ini soal lagi begitu kan ya, sampai ke rumah Nafa Urbah ya, yang kemudian ini adalah kader Partai Nasdem yang kemudian banyak yang diambil. Mulai dari TV-nya, mulai dari isinya dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa masyarakat ya satu sisi saking emosinya ini mengambil kesempatan begitu kan ya. Ada orang mungkin ambil kesempatan ngambil barang-barangnya dan sebagainya. Tapi rasa kekecewaan masyarakat itu merasa terbayarkan ketika melihat dengan situasi dan kondisi hari ini begitu ya. Mulai pos polisi dibakar, terus kemudian gedung DPRD dibakar, terus di rumah-rumah mantan di rumah-rumah politisi yang kemudian seolah-olah menyakiti hati rakyat dengan pernyataannya begitu kan. Sekarang sudah di masyarakat sudah puas begitu kan ya. Yang kemudian lanjut lagi dengan di rumah Eko Patrio. Nah, di Eko Patrio ini begitu kan, banyak barang-barang yang diambil. Ya, salah satunya juga begitu kan. Ada yang mengatakan ini uang rakyat dan sebagainya. Dan pada akhirnya kerugian ini ada yang mengatakan hampir 10 miliar dan sebagainya begitu kan. Ya, ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Masyarakat sudah terbayarkan satu begitu kan ya. Minta mendesak bagaimana Sahroni, Nafa Urbah, ya Eko Patrio, ya Sri Mulyani begitu kan. Ya, itu dipecat, ya dipecat. Dan sekarang ya barusan ya saya lihat begitu ada ketua umum partai ya yang kemudian kabarnya sudah menonaktifkan begitu kan ya, kabarnya sudah menonaktifkan dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah dari apa yang kemudian dilakukan oleh dari masyarakat begitu, dan pemerintah nampaknya mendengarkan aspirasi itu begitu ya. Lanjut lagi dengan di rumah Uya Kuya ya. Semuanya juga ada yang di dalam masuk ke rumah begitu kan ya, masuk ke dalam begitu, terus kemudian ada yang mengambil AC-nya
ya, ada yang mengambil sofanya, ada yang mengambil macam-macam dan pialanya dan sebagainya begitu kan ya. Ini saking masyarakat kecewa besar. Saya kira kalau masyarakat sudah kecewa seperti ini gimana begitu? Ada yang diambil barang-barang berharganya begitu kan. Kerugian negara bisa mencapai 15 miliar. Bayangkan. Jadi saya kira dengan tidak tanggung-tanggung 15 miliar itu angka yang begitu fantastis begitu kan. Mungkin ya. Jadi kerusakan-kerusakan itu ada yang kemudian diambil, ada kulkasnya macam-macam begitu. Ini akibat kekecewaan masyarakat ya, walaupun toh pada hakikatnya pasti siapa di balik dalangnya di balik ini, tapi kan menandakan hasil keringat dari anggota DPR ya, seketika ludes begitu, seketika habis begitu. Inilah kalau coba-coba memainkan ya nasib rakyat, memainkan ya kata-kata begitu kan ya, seolah-olah punya segalanya, kekuasaan, punya uang, punya segalanya begitu. Dan pada akhirnya masyarakat kalau marah seperti ini. Kalau marah seperti ini begitu kan. Jadi saya kira ini gimana begitu. Salah satunya juga ya, lanjut lagi kepada rumah Sri Mulyani. Coba bayangkan di rumah Sri Mulyani juga kabarnya begitu kan ya, juga dijarah begitu kan ya, juga dijarah begitu oleh massa begitu kan, dan bahkan ada apa-apanya yang kemudian diambil kabarnya begitu. Jadi saya kira tidak hanya tidak hanya di berbagai orang-orang statement yang menyakiti rakyat yang rumahnya didatangi, tidak hanya itu, juga menteri pun ya ketika seolah-olah menjadi biang keroknya begitu kan ya, itu juga rumahnya dijabah begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian untuk menjarah rumah orang begitu kan ya. Saya kira ini sebagai bentuk ekspresi begitu kekecewaan besar. Nah, ini saya kira ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Yang terakhir ini kabarnya di rumah Puan Maharani. Nah, di Puan Maharani ini begitu agak sedikit mungkin ada yang menjaga atau apa begitu, tapi masyarakat sudah mulai berdatangan di situ begitu kan. Nah, ini kan menandakan bahwa sekarang ini begitu kan. Sekarang ini kita lihat saja bahwa masyarakat lagi marah besar. Ya, marah besar masyarakat. Jadi abikan kekecewaan itu datang begitu. Orang statementnya tidak minta maaf, ya statementnya seolah-olah melukai hati rakyat. Inilah yang kemudian didatangi begitu kan ya. Terus kemudian ya dari beberapa nama orang ini begitu sebagai anggota DPR kabarnya sudah banyak ditindak begitu, dinonaktifkan juga begitu kan ya. Salah satunya juga ya Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Nasdem ya secara bersamaan mengambil langkah tegas ya dengan menonaktifkan sejumlah kader dari keanggotaan DPR RI, mulai dari PAN yang melalui Waketum begitu kan ya, terus kemudian Eko Patrio dari PAN, Uya Kuya begitu kan, terus kemudian salah satunya adalah dari Ahmad Saroni, Nafa Urba begitu, dan juga daripada kader Golkar. Ya kabarnya ketua umum partai mengatakan menonaktifkan. Nah, kalau sudah menonaktifkan seperti itu, apakah bisa menjabat lagi? Bisa begitu kan? Ya, saya kira ini bukan dipecat menjadi anggota, bukan dipecat dari keanggotaan partai, tidak begitu kan? Ya. Ya mungkin bisa saja ngapusi atau apa begitu. Kan masyarakat tidak tahu soal ini begitu. Ya yang penting kita lihat saja apakah ini benar-benar, ya kita tunggu saja begitu kan ya, apakah ya serius untuk dipecat secara permanen atau tidak. Kita tunggu saja begitu kan, nasibnya bagaimana ya. Bahkan yang menarik di sini adalah di rumah Ibu Sri Mulyani begitu kan ya. Dari Ibu Sri Mulyani ini ya mengatakan bahwa ini kita turut marah dengan perilaku pejabat, namun menentang keras tidak ya jika pendemo banyak yang anarkis apalagi pengrusakan dan penjarahan. Jika situasi sudah kondusif ya pelaku ini pasti ditangkap satu persatu. Bisa saja terjadi begitu kan ya. Bisa saja ini disuruh kembalikan atau bagaimana begitu kan ya. Juga salah satu yang mengherankan ya yang paling banyak di situ karena mungkin ya statement-statementnya menyakiti hati masyarakat begitu kan ya di rumah Sahroni. Wah, luar biasa. Pasti ini miliaran begitu kan. Walaupun ini tindakan yang salah menyimpang tuntutan aksi demo, tapi ini menunjukkan kalau sasaran objektif dan masih terukur sesuai fakta. Siapa yang hina dan sombong maka akan menuai akibatnya. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan ya. Walaupun ini
orang-orang sudah datang ke rumah para anggota DPR yang kemudian seolah-olah menyakiti hati rakyat, ini tidak terbendung lagi begitu kan ya, apa-apa ya dijarah dan sebagainya, diambil barangnya. Ini kan saya pribadi harus melihat situasi dan kondisi di mana ketika orang-orang mengambil hak orang lain itu tidak boleh begitu kan ya, siapapun itu begitu. Tapi kalau misalnya ada penggerusakan, ada apa dan sebagainya begitu kan, dan kita lihat saja, ini kan semakin menunjukkan bahwa orang itu semakin marah besar, makin semarah besar, apalagi begitu kan, ini kalau tidak dijaga dengan baik begitu. Jadi saya kira makanya yang saya kerugian kalau ditotal dengan mulai dari Sahroni, mulai dari Uya Kuya, mulai dari Eko Patrio ya, mulai dari Nafa Urba. Saya kira ini akan mencapai ratusan miliar begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu. Karena yang diambil itu koleksinya sangat bagus. Apalagi punya Pak Sahroni begitu kan ya. Harga jamnya saja ada yang 5 miliar. Harga jamnya begitu. Bayangkan kalau kerugiannya 20 miliar itu saya kira sudah 800 miliar, sudah 8 miliar begitu kan ya. Jadi dari semua kalkulasi orang yang mendatang itu begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka tidak lagi begitu kan, siapapun yang dikecam ya, siapapun yang kemudian yang mengecam dan sebagainya begitu, ini kan akibat kekecewaan masyarakat. Inilah pada akhirnya siapa yang rugi pada akhirnya ya. Kita juga punya dampak loh. Salah satunya mungkin ya kita melihat bagaimana pos-pos polisi yang gedung DPR dibakar dan sebagainya, itu kan yang dibangun dari uang rakyat juga pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa langkah seperti ini kan akibat kekecewaan. Saya melihat ya masa ini ya akibat ketidakpercayaan terhadap pemimpin, ketidakpercayaan terhadap anggota DPR. Ya nampaknya seperti ini bisa saja ada yang menunggangi, bisa saja ada yang melengsarkan Prabowo, bisa saja narasi-narasi ini dibuat untuk menjatuhkan Prabowo, bisa saja begitu kan ya. Makanya saya yakin kalau Prabowo ini mau dijatuhkan, saya lebih baik tidak dijatuhkan begitu. Ya kenapa bang? Kalau Prabowo dijatuhkan, yang menggantikan Prabowo ini siapa? Ya tentu adalah Gibran begitu kan ya. Apakah adem ayem seperti ini? Korupsi ya semakin merajalela? Ya tidak begitu. Makanya saya yakin bahwa Prabowo harus menindaklanjuti orang-orang yang kemudian mendengarkan aspirasi rakyat dan menindaklanjuti para koruptor itu. Sebagai langkahnya, masyarakat tidak kecewa begitu. Prabowo harus ya membereskan ini semua begitu. Demokrasi sudah seperti ini kok. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.